Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel guys, Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang Johnny Depp yang menang kasus persidangan pencemaran nama baik dengan Amber Heard. Kita langsung simak beritanya. Aktor Johnny Depp memenangi gugatan terhadap mantan istrinya Amber Heard. Ini dia keluar dari pengadilan. Sebelumnya dia menggugat Heard atas kasus pencemaran nama baik. Yang pertamanya itu tuh si Ambernya yang mencemarkan nama baik Johnny Depp dengan posting di Washington Post. Kayak dia tuh beberin ke media di Washington Post ya, The Washington Post, koran. Dia bilang dia tuh diperlakukan dengan buruk sama Johnny Depp. Dia dapat kekerasan fisik, mental, sama seksual katanya. Nah, begitu dituntut balik sama Johnny Depp. Heard harus membayar ganti rugi pada Depp sebesar 10,35 juta dolar AS. Sekitar 150,6 miliar rupiah. Ya, jadi kan Johnny-nya menang, terus akhirnya Heard harus bayar denda gitu. Tapi si Johnny yang juga harus bayar ke Amber itu sekitar 2 juta dolar kalau nggak salah, karena ada tuntutannya Amber juga yang berhasil dimenangin sama tim Amber gitu. Jadi saling harus bayar ganti rugi, tapi masih lebih besar yang total nilai uang yang harus Amber Heard bayar ke Johnny. Yang gue bingung, ini kan tuntutannya dari timnya Johnny Depp itu kan katanya Heard tuh harus bayar 150 miliar ya. Itu dia emang ada duitnya ya? Kan Amber Heard memang cukup terkenal, tapi nggak seterkenal Johnny Depp. Terus juga jobnya juga udah agak jarang menurut gue, setahu gue gitu. Jadi nggak tahu deh ada atau nggak duitnya. Kalau nggak ada duitnya terus gimana, harus dipenjara atau nggak gitu, gue nggak tahu, soalnya nggak ada keterangan pastinya. Ini timnya si Amber. Juri mengatakan Amber Heard bertanggung jawab mencemarkan nama baik Johnny Depp. Nah, jadi tuh dulu tuh si Amber tuh bilang ke media tuh katanya dia tuh pernah ditendang, terus sering didorong, ditampar, terus dipukulin, diseret, katanya dijambak, terus diseret keliling rumah, terus pernah kekerasan seksual yang vaginanya dimasukin botol alkohol. Tapi itu tuh nggak semua benar. Jadi tuh mungkin karena si Amber ini pengen menang kasus atau apa, jadi dia tuh sebagian tuh dia ngarang gitu. Menurut gue sih sebenarnya dua-duanya sama-sama salah. Jadi kalau si Johnny itu kan katanya dia tuh pakai narkoba, katanya ekstasi, sama kecanduan minum alkohol. Jadi sering marah-marah, terus tindakannya tuh gak bener gitulah ya, beragajul. Jadi pelampiasan kemarahannya itu tuh si Amber dipukulin, katanya gitu. Kalau menurut gue dia kecanduan, si Johnny kecanduan yang benar. Jadi kalau mukul mungkin juga sih dalam keadaan tidak sadar dia mukul si Amber. Tapi kalau menurut opini publik dan media itu si Amber yang salah. Jadi dia kayak mulai pertengkaran duluan, dia mukul Johnny duluan, terus Johnny akhirnya balas karena membela diri. Terus tapi Ambernya bilang Johnny yang duluan, Johnny yang bikin masalah. Terus dia yang korban, padahal dia tuh sebenarnya tersangka gitu loh. Gitu. Jadi nggak tahu juga mana yang bener sih, tapi ternyata sekarang udah diketahui ternyata ya Johnny yang lebih bener dalam masalah ini gitu. Terus katanya Amber disebut psikopat karena di pengadilan tuh dia mukanya berubah-ubah gitu, ekspresinya berubah-ubah, yang kalau di belakang media dia tuh kayak santai banget ceritain kronologi kekerasannya Johnny ke dia gitu.
Tapi kalau di depan media tuh dia nangis-nangis kayak bombay banget, kayak berusaha cari simpati media, jadi disebut psikopat. Menurut gue sih Amber memang agak aneh orangnya. Nah, ini kelihatan cantik banget di sini si Amber. Hal itu disampaikan dalam sidang putusan pada Rabu 31 Mei 2022. Kelihatannya tuh mereka sweet, kayak couple yang cocok, tapi ternyata mereka tuh rumah tangganya saling menyakiti. Dua-duanya sering saling menyakiti secara fisik, mental. Kalau seksual gue nggak tahu, tapi fisik dan mental udah pasti sih. Dan kalau menurut gue mungkin si Amber itu udah psikopat dari lama, atau mungkin karena punya suami yang toksik yang bikin dia sengsara karena sehari-hari sering mabuk-mabukan, sering pakai ekstasi, keadaannya high gitu ya, gak pernah sober, gak pernah sadar, jadi dia stres, mungkin jadi psikopat, bisa juga. Setelah kemenangan, Johnny Depp menulis pesan melalui akun Instagramnya. Ini si Johnny-nya pakai jas ungu terang, tapi lucu banget, kayak keren gitu jasnya. Tapi model rambutnya gue kurang suka, soalnya kayak cewek terus gondrong. Kalau gondrong cowok menurut gue nggak banget sih. Depp mengenang masa-masa saat hidupnya berubah setelah menerima tuduhan palsu itu. Jadi dia posting di Instagram. Tuduhan sebagai pelaku kekerasan itu pun berdampak pada karir Johnny Depp. Dia jadi dikeluarin dari film Pirates of Caribbean. Depp bersyukur bahwa keputusan juri itu mengembalikan hidupnya. Ini ada dada ke fans. Nah, ini tuh kata-kata dia. Di sini sih nggak begitu jelas. Jadi gue udah ini sih gue udah screenshot, terus ini gue cek di susah banget. Ntar gue lihatnya di sini. Kenapa selalu salah pencet? Ngeselin amat. Sini nggak ada pula, rese amat. Ini yang pertama tulisannya. Ini mah nggak bisa dihitung. Kesel deh gua. Kenapa rese banget sih resolusinya? Udah aja gue lihat dari sini, ribet amat dah. Tapi ini tulisannya kecil banget, ribet. Ini dia bilang gini, 6 tahun lalu hidupku, hidup anak-anakku, hidup orang-orang yang penting bagiku, dan juga hidup orang-orang yang selama bertahun-tahun telah mensupportku dan mempercayaiku. Telah berubah katanya hidupnya. Semuanya hanya dalam sekejap mata. Salah, sangat serius, dan tuduhan kriminal sudah dituduhkan padaku melalui media. Yang memicu semua kebencian, semua konten kebencian kepadaku. Walaupun tuduhan itu tidak pernah dituduhkan padaku, tapi tuduhan itu sudah tersebar ke seluruh dunia, dalam hitungan sepersekian detik, dan ini sangat berdampak buruk
pada karir dan juga hidupku. Dan 6 tahun kemudian, juri pengadilan memberikan hidupku kembali. Aku sangatlah berterima kasih. Keputusanku dalam porsodiscusnya, maksudnya apa ya, mengejar kasus ini, aku sangat tahu kalau aku memutuskan untuk menyidangkan ini di pengadilan, kalau aku akan menemui aku akan mendapat sorotan dari seluruh dunia. Jadi aku mengambil keputusan ini setelah memikirkannya baik-baik dari awal. Aku mulai kasus ini untuk reveal tuh apa ya, mengungkapkan kebenaran, walaupun bagaimana hasilnya, menceritakan tentang hal ini secara jujur sudah merupakan hutang bagiku terhadap anak-anakku dan semua orang yang selama ini telah secara tulus mensupportku. Aku merasa damai mengetahui bahwa akhirnya aku sudah menuntaskan hal ini. Sana kecil abis, gila, ini mata gua super. Aku sangat senang dengan cinta dan dukungan yang sangat besar, juga kebaikan dari seluruh dunia. Aku berharap kasusku ini menginspirasi dan menolong orang lain, baik pria maupun wanita yang menemukan dirinya berada dalam situasi yang sama denganku. Ketahuilah bahwa kalian seharusnya tidak menyerah. Aku juga berharap bahwa posisiku sekarang kembali ke tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah. Baik menurut pandangan masyarakat maupun media. Aku sangat menghargai pekerjaan mulia dari judge itu kayak hakim, juri, terus staf dari pengadilan, sheriff, dan juga sheriff. Yang telah mengorbankan waktu mereka sampai aku pada apa sih, susah banget untuk diungkapkan. Terjemahannya ribet, yang sudah menghantarkanku pada poin ini atau titik ini. Dan kepada tim pengacaraku yang sudah gigih dan juga rajin menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sangat baik dalam membantuku untuk mengungkapkan kebenaran. Hari-hari yang baik akan terjadi di masa depan.
dan hari-hari baru di hidupku. Chapter tuh bahasa Indonesianya apa ya, kayak semacam lembaran baru di hidupku akhirnya akan terbuka lagi. Jadi dia memulai lembaran baru di hidupnya gitu loh, karena udah bebas dari kasus pencemaran nama baik oleh mantan istrinya Amber Heard. Terus ini ada istilah asing, vericum non perit, truth never perish, kejujuran tidak pernah hilang, tertanda Johnny Depp, tanda tangan, kayak gitu. Gila, mata gua super kecil gitu, degup gurem pula, mampus. Ya pokoknya intinya itu. Selain itu, Depp juga mengaku merasakan dukungan dari seluruh dunia padanya. Ini terjemahannya tadi, tapi disingkat. Sehingga Depp berharap perjuangannya bisa membantu orang lain yang terjebak di situasi yang sama. Tuh cewek pirang, rambutnya rapi banget. Depp juga berharap dia akan terus terbukti tidak bersalah di pengadilan maupun media. Terakhir, Depp berterima kasih pada hakim, juri, dan semua staf di pengadilan. Sebab mereka telah mengorbankan waktu mereka untuk mengikuti sidang kasus Depp. Kurang lebih sama kan sama yang gue ungkapin. Depp juga berterima kasih pada tim kuasa hukumnya yang telah bekerja dengan luar biasa. Gitu. Gue sebenarnya lebih ke arah netral, nggak mendukung siapapun, tapi begitu lihat kasusnya sih kayaknya lebih bener Johnny Depp daripada Amber Heard. Dan memang kelihatan agak sakit tuh si Amber, kayak sakit mental, mungkin psikopat dibilang terlalu ekstrim, cuman kayak nggak normal aja, kayak depresi gitu sih kayaknya. Kelihatan sih dari sorot matanya terutama. Terus ya menurut gue seharusnya itu nggak perlu terjadi. Kalau misalkan dari pacaran aja tuh katanya Amber Heard dapat kekerasan, jadi kan masalahnya tuh mereka udah tahu kalau mereka tuh nggak cocok sebenarnya. Ambernya udah ngerasa bahwa mereka tuh bukan pasangan yang cocok karena udah saling menyakiti sejak awal. Kenapa harus nikah? Menurut gua nikah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang sangat sulit untuk dipertahankan. Emang kalau lo ketemu seseorang yang baik di awalnya, yang mana lo belum tahu dia sepenuhnya bibit-bibit bobotnya, lo cuman kenal dia sekilas, lo cuman tahu dia beberapa kali, secara kalian kencan beberapa kali doang, beberapa bulan doang, terus nikah misalnya, lo nggak tahu kelemahan dia, lo nggak tahu kekurangan dia, sifat-sifat jeleknya. Begitu nikah baru keluar semuanya, ketahuan semuanya. Dan itu tuh nggak mudah untuk menerima kekurangan pasangan. Jadi kalau misalkan belum betul-betul kenal pasangan kalian, ini jangan nikah dulu. Dan kalau emang ngerasa nggak cocok, kalian harus berani bilang untuk minta putus. Jangan pertahankan toxic relationship. Nanti hidup kalian bakalan kayak Johnny Depp sama Amber Heard. Sumpah nggak akan bahagia, yang ada menderita terus. Di sini kita bisa lihat Johnny Depp maupun Amber Heard sama-sama menderita, bukan cuma dari satu pihak. Dan ngenes bagi kita yang nontonnya, apalagi bagi mereka yang mengalaminya. Jadi saran gue gitu sih, lo kalau mau nikah coba pikirin lo baik-baik dan cari tahu dulu kekurangan pasangan lo, jangan cuma lihat kelebihannya, supaya lo bisa langgeng ke depannya, bisa selamanya sampai kakek nenek sampai paut memisahkan sama dia gitu. Oke? Sekian untuk YouTube kali ini, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.